Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 436 Seorang Kasim Istana tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Berapa banyak dari mereka yang datang ke sini? Jiang Chen bertanya. Setidaknya ada 200 orang, dan setidaknya ada 5 prajurit jiwa tempur akhir. Itu adalah kekuatan yang besar, dan sepertinya mereka menduga Anda akan menyerang Sekte Hitam, jadi mereka telah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Anda telah membunuh 3 prajurit jiwa tempur akhir, jadi mereka seharusnya tahu seberapa kuat Anda sekarang. Dalam keadaan seperti ini, mengapa Kaisar Kekaisaran hanya duduk diam? Ini aneh, kata Big Yellow sambil merasa bingung. Tidak ada yang aneh sama sekali, karena Kaisar Kekaisaran tidak tahu aku sudah kembali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kupikir kau bilang bahwa Soul Jade Sleep milik Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10 telah rusak. Jadi mengapa Kaisar Kekaisaran tidak tahu tentang ini? Big Yellow bahkan lebih bingung. Sederhana saja. Kaisar Kekaisaran adalah orang yang duduk di tahta kekaisaran. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia tinggal mengumumkan dekret kekaisaran, dan akan ada seseorang yang membantunya melakukan apapun yang dia inginkan. Ambil contoh masalah pemenjaraan Sekte Hitam dan berurusan denganku, dengan status Kaisar Kekaisaran, dia tidak akan pernah melakukannya secara pribadi, dan karena Kaisar ke-7 dan ke-10 terlibat dalam masalah ini, itu berarti ada lebih banyak Kaisar dan eselon atas di dinasti Martial Saint yang terlibat juga. Coba pikirkan seperti ini, jika mereka bahkan tidak dapat menyelesaikan masalah kecil dan dipaksa untuk meminta bantuan Kaisar Kekaisaran, itu akan sangat memalukan bagi orang yang menerima dekret kekaisaran. Jiang Chen adalah orang yang bijak, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari kebijaksanaannya. Dari sedikit saja, ia mampu memahami akar permasalahannya. Sekarang aku mengerti. Gulang berkata orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Kaisar ketiga, jadi dia pasti telah menyembunyikan kematian Kaisar ke-7 dan ke-10. Orang yang membawa pasukan besar itu ke Sekte Hitam kemarin juga adalah Kaisar ketiga. Sepertinya dia telah mempersiapkan diri dengan baik, dan tinggal menunggu Little Chen tiba. Han Yan berkata sambil matanya berbinar. Setelah mendengarkan penjelasan Jiang Chen, mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Kekaisaran tidak ada di sini. Sejujurnya, Kaisar Kekaisaran duduk di atas, dan di matanya, Jiang Chen hanyalah akar rumput. Dalam hal menangani masalah seperti ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Tidak ada satupun kaisar dari dinasti Martial Saint yang menjadi sasaran empuk. Setiap dari mereka cerdas, dan dalam situasi di mana mereka jelas tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, tetapi tetap datang ke sini, itu hanya bisa berarti mereka telah menyiapkan sesuatu untukku. Mereka pikir mereka mampu menjatuhkanku, jadi aku benar-benar ingin melihat pendekatan hebat seperti apa yang mereka miliki. Jiang Chen berkata dengan seringai dingin di wajahnya. Jika mereka ingin bermain, Jiang Chen akan bermain dengan mereka sampai akhir. Karena seseorang ingin mati, Jiang Chen tidak keberatan menjadi ketidakkekalan hitam dan putih. Semakin kuat musuhnya, semakin bersemangat Jiang Chen. TL, Hei Bai Wuchang ketidakkekalan hitam dan putih, dua dewa yang bertugas mengawal roh orang mati ke alam baka. Kapan kamu berencana berangkat? Big Yellow bertanya. Saat hari mulai terang. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Keluarga teman-temannya dan sektenya semuanya dipenjara, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Pertarungan dengan dinasti Martial Saint tidak dapat dihindari. Selain itu, dengan basis kultivasinya saat ini, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menerobos. Jika dia hanya mengandalkan metode kultivasi biasa untuk menerobos, akan butuh banyak waktu baginya untuk menerobos. Kakak, bagus, ayo kita bunuh para bajingan itu. Big Yellow sangat bersemangat. Aku akan pergi sendiri, kalian tidak bisa bersamaku, kata Jiang Chen. Mengapa? Han Yan tidak mengerti keputusannya. Mereka berhadapan dengan pasukan, dan semakin banyak orang yang harus mereka bantu, semakin baik. Kalian punya misi lain. Begitu aku mulai bertarung dengan mereka, kalian akan segera pergi dan menyelamatkan keluarga Zihan dan murid senior Guan. Mereka ditahan oleh orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, dan aku yakin semua prajurit jiwa tempur akhir mereka akan berada di Sekte Hitam, dan mereka juga membutuhkan beberapa prajurit kuat untuk tetap tinggal di markas utama mereka di Provinsi Jian. Oleh karena itu, pasukan yang menjaga keluarga tidak akan terlalu kuat. Kalian akan dapat menyelamatkan mereka dengan sedikit kalian sendiri. Jiang Chen memiliki rencana sempurna yang mencakup setiap aspek. Dia telah memikirkan ini dengan saksama. Mereka tidak hanya harus bertindak cepat, mereka juga harus memastikan keselamatan para sandera. Kemunculannya di Sekte Hitam akan menarik semua prajurit perkasa, membuatnya sangat mudah bagi Han Yan dan yang lainnya untuk menyelamatkan keluarga. Kata-kata Jiang Chen langsung membuat mata Yu Zihan dan dua orang lainnya berbinar. Mereka sudah gelisah selama beberapa hari terakhir karena keluarga mereka dipenjara. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan.
Kalau bukan karena masih ada sedikit akal sehat yang tersisa di dalam diri mereka, mereka mungkin sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan keluarga mereka sekarang. Dengan kembalinya Jiang Chen, tulang punggung mereka akhirnya tiba, dan sulit bagi mereka untuk tetap tenang setelah mengetahui bahwa mereka akan menyelamatkan keluarga mereka. Kalian akan berangkat sekarang dan menyerang saat hari mulai terang. Jiang Chen memberi instruksi. Mengikuti instruksi Jiang Chen, keempat pria dan anjing itu segera meninggalkan tempat itu dan mulai terbang menuju keluarga Yu, yang paling dekat dengan mereka. Hari ini, badai besar akan melanda seluruh benua timur. Waktu berlalu dengan cepat, dan fajar segera tiba. Jiang Chen tiba di luar Sekte Hitam. Sekte Hitam dijaga ketat dari dalam keluar. Lebih dari selusin pengawal emas ditempatkan di depan gerbang utama Sekte Hitam. Semua pengawal emas ini setidaknya adalah prajurit inti ilahi akhir, dan 3 dari mereka adalah prajurit jiwa tempur. Setiap dari mereka mengenakan baju besi emas yang bersinar terang dan memberi mereka citra yang perkasa. Ketika mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih muncul di kejauhan, para pengawal emas ini segera merespons. "Berhenti di situ, siapa kamu?" Pemimpin kelompok itu berteriak. Para pengawal emas dinasti Martial Sein, masing-masing dari mereka memang prajurit elit. Sayang sekali. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, ekspresi menyedihkan terlihat di matanya. Kamu Jiang Chen." Pemimpin kelompok itu langsung menjawab. Dia terus mengamati pemuda berpakaian putih itu sambil mengingat sebuah nama di benaknya. Pakaian dan raut wajah pemuda berpakaian putih itu identik dengan Jiang Chen yang legendaris. Lebih jauh lagi, siapa yang akan menyusup ke Sekte Hitam saat ini selain Jiang Chen? Itulah mengapa aku merasa kasihan padamu. Setelah berkata demikian, niat membunuh yang kuat meledak dari tubuh Jiang Chen. Ia melambaikan tangannya dan melepaskan 5 naga banjir yang menyilaukan, dan mereka segera menyerbu ke dalam kelompok pengawal emas, langsung mengepung mereka semua. Mengaum. Raungan naga banjir dan jeritan menyedihkan para pengawal emas bercampur menjadi satu. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, semua suara berhenti total. Puluhan pengawal emas ini dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh kelima naga banjir ini, berubah menjadi gumpalan kabut berdarah dan pasta daging. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Jiang Chen memandang pemandangan itu dengan santai, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, "Semua orang yang muncul di Sekte Hitam hari ini, kalian tidak akan hidup untuk melihatnya besok. Dewa pembantaian telah kembali." Setelah membunuh beberapa lusin pengawal emas, Jiang Chen melompat ke langit di atas Sekte Hitam. Dia tidak merasa kasihan pada pengawal emas itu, dia tahu bagaimana memperlakukan musuh-musuhnya. Pengawal emas yang ditempatkan di sini siap untuk membunuh Jiang Chen, dan mereka ada di sini untuk memenjarakan orang-orang dari Sekte Hitam. Selama pemimpin mereka memberi perintah, mereka akan berubah menjadi tukang daging dan membantai semua orang di Sekte Hitam dengan segera. Karena itu, Jiang Chen tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dalam benaknya, semua orang luar yang muncul di Sekte Hitam pantas mati. Jiang Chen melayang di atas Sekte Hitam, melihat patungnya yang patah dari pinggang, jelas merupakan hasil kerja klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Dia tetap melayang di langit tanpa melakukan apapun kecuali sengaja membocorkan niat membunuhnya. Suara yang dihasilkan saat dia membunuh pengawal emas itu lebih dari cukup untuk membuat semua orang di Sekte Hitam waspada. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Memang, pada saat berikutnya setelah Jiang Chen muncul di langit, banyak tokoh tangguh mulai berlari keluar dari Sekte Hitam dan berdiri di hadapannya. Pria yang berdiri di depan adalah seorang pria berusia 50-an yang mengenakan jubah emas dan memiliki penampilan yang mencolok, dan ia menggambarkan citra bangsawan. Jiang Chen tahu bahwa orang ini tidak lain adalah kaisar ketiga dari dinasti Martial Sein. Ia juga telah bertemu dengan sebagian besar prajurit Latte Combat Soul ini di istana Martial Sein. "Jiang Chen, akhirnya kau menunjukkan dirimu." Ketika kaisar ketiga melihat Jiang Chen, dia langsung berteriak. "Tentu saja, bukankah ini yang kalian inginkan? Aku penasaran, apakah kalian puas dengan hadiah besar yang aku kirimkan ke sini kemarin? Aku berencana untuk mengirimkan hadiah yang sama kepada kaisar kekaisaran, hanya saja jauh lebih besar. Bagaimana menurut kalian?" Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Saat kaisar ketiga dan Jiang Chen berbicara dengan suara keras, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Ketika semua murid dan tetua yang telah kehilangan harapan mendengarnya, kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Itu murid senior Jiang Chen. Dia akhirnya kembali. Ini sempurna, kita aman sekarang. Haha, murid senior Jiang Chen adalah orang yang mampu mencapai apapun. Aku tahu dia tidak akan meninggalkan kita. Biarkan murid senior Jiang Chen membunuh mereka semua, balaskan dendam semua rekan murid kita yang mati di tangan musuh kita. Semua murid Sekte Hitam sangat gembira, tetapi pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Selama beberapa hari terakhir ini, banyak murid telah terbunuh setelah disiksa secara brutal. Itu adalah situasi yang menyedihkan.
Di dalam sebuah ruangan rahasia yang terisolasi, Taois hitam dan Guo San juga dapat mendengar suara Jiang Chen, dan mereka berdua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia akhirnya kembali. Taois hitam tersenyum. Jelas dia akan kembali, itu karakternya. Lebih jauh lagi, kepulangannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Aku punya banyak alasan untuk percaya bahwa pendekatannya pasti akan mengejutkan musuh. Guo San juga berbicara sambil tersenyum. Jiang Chen telah mengejutkan banyak orang berkali-kali. Dalam benak semua orang ini, Jiang Chen adalah orang yang maha kuasa. Di langit di atas Sekte Hitam, Jiang Chen sendirian berhadapan dengan kekuatan besar dinasti Martial Saint. Namun, dari energi yang dilepaskannya, dia tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jiang Chen, kau telah membunuh Kaisar dinasti Martial Saint, itu adalah kejahatan yang pantas membuat semua teman dan keluargamu terbunuh. Biarkan aku memberimu nasihat yang baik, serahkan dirimu segera, dan kau mungkin akan mati dengan cepat. Kaisar ketiga berkata dengan keras. Benar-benar lelucon. Kupikir Kaisar Kekaisaran mengumumkan dekrit kekaisaran untuk membantai semua teman dan keluargaku. Namun, aku ingin melihat keluarga dan teman siapa yang akhirnya akan dibantai. Hari ini, semua orang luar yang berkumpul di Sekte Hitam harus menghadapi kematian mereka, sama seperti mereka yang ada di Kota Langit Harum, dan aku tidak bercanda. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia sekarang sudah bebas dari kekuatan musuh. Total ada 9 prajurit jiwa tempur akhir, memang kekuatan yang kuat. Namun, jika mereka tidak memiliki persiapan yang luar biasa, bahkan dengan 9 prajurit serupa lainnya di sini, itu masih belum cukup untuk membunuh Jiang Chen. Jadi kamu Jiang Chen. Kamu sama sekali tidak tampak luar biasa. Putra mahkota melirik Jiang Chen dengan pandangan tajam. Dibandingkan dengan pemuda ini, ia merasa bahwa ia lebih kuat dalam segala hal. Ia bertanya-tanya mengapa Yang Qingyu menyukai pria ini, dan bukan dirinya sendiri. Jadi, kau adalah putra mahkota. Kau seorang kasim istana, kau seharusnya tidak berbicara sepatah kata pun. Perkataan Jiang Chen bagaikan bilah pisau tajam yang menusuk tepat ke titik lemah putra mahkota.